mulai. Tarik nafas dari mulut, buang dari hidung. Gas. Oke, 1, 2, 3. Hai Wapips, welcome back to Sigma Talk, tempat di mana kita bakal ngobrolin dunianya wanita. Semoga 30 menit ke depan masih bareng aku Ara, aku bakal nemenin aktivitas kalian. Nah, di episode kali ini aku ditemenin partner ngobrol seru aku yang pastinya buat kalian pendengar Sigma Talk yang dulunya di 105,6 FM udah gak asing lagi. Dan buat kamu yang baru gabung di Sigma Talk, kenalin nih partner ngobrol kita hari ini. Halo Maps, kenalin aku Fania. Dan hari ini aku bakal nemenin kalian di sini semua ngobrol-ngobrol bareng tentang kesehatan mental, tentunya bareng Ara juga di sini. Dan buat kalian semua Maps di rumah nih, gimana nih kabarnya? Dan aku juga sebelumnya mau berterima kasih banyak buat kalian semua pendengar setianya Sigma Talk, karena Sigma Talk sekarang hadir di versi apanya? Podcastnya, bener. Oke. Dan buat kalian semua yang baru join di Sigma Talk juga, welcome to Sigma Talk versi podcastnya. Karena di sini kita hadir yang pastinya akan jadi tempat ngobrol-ngobrol seru tentang dunia perempuan. Bener banget. Nah, di episode kali ini kita bakal ngupas tuntas topik yang sangat amat relevan ya buat kita kaum perempuan, yaitu menjaga kesehatan mental wanita di tengah tekanan sosial. Nah, bener banget. Wah, kayaknya topik kali ini lagi happening banget ya, Ra, buat dibahas, dan kayaknya benar-benar relate banget deh buat kebanyakan wanita di sini. Dan mungkin dari kalian semua banyak banget nih dapat tekanan atau ekspektasi sosial dari orang-orang sekitar kita, dan gimana sih di sini kita bakal bahas dan ulik gimana caranya ekspektasi sosial itu bisa nginiin kesehatan mental kita. Betul. Tekanan itu bisa datang dari mana aja ya, banyak ya sumbernya ya, Pan. Kadang kayak kita ngerasa nih, kita tuh harus selalu tampil ideal gitu di depan orang-orang. Padahal di balik layar kita semua tuh punya cerita dan perjuangan yang berbeda-beda. Nah, itu yang kadang-kadang bikin kesehatan mental kita tuh seringkali terabaikan. Itu kenapa kita bahas topik tentang kesehatan mental dan wanita di episode kali ini, karena kita harus tahu nih, gimana sih cara kita bisa menjaga kesehatan mental kita di berbagai tuntutan dan ekspektasi yang ada. Nah, benar banget tuh, Ra. Mungkin sebelum itu kita perlu pahamin dulu nih ya, apa saja sih faktor-faktor yang emang bisa mempengaruhi kesehatan mental ini, terutama buat kamu sebagai wanita yang memang banyak dapat tekanan sosial di luar sana, kayak misalnya dari keluarga, dari teman, atau bahkan dari stereotip emang yang ada di sekitar kita yang sering kita hadapi. Dan juga kalau menurut Ara sendiri nih, Ra, gimana sih pengaruh atau tekanan sosial yang ada di sekitar lingkungan kita? Menurut aku banyak banget sih pengaruh atau tekanannya ya. Karena kayak contoh kecilnya deh, kadang kita ngelihat di media sosial, di algoritma kita tuh ngelihat orang-orang hidupnya tuh udah happy aja gitu. Kita ngelihatnya tuh hidupnya yang udah enak, udah bagus. Padahal kan di belakang layarnya kita nggak tahu, kita tuh cuma tahu cerita kecilnya aja gitu di kehidupan mereka, dan hal itu tuh bisa memicu kecemasan kita gitu loh. Kita tuh jadi ngerasa kurang pede aja gitu. Bener banget tuh, Ra. Dan apalagi nih ya, stereotip di masyarakat, yang ada di masyarakat ini, misalnya kayak kita itu beranggapan bahwa perempuan itu harus bisa segalanya atau harus bisa multitasking ya di semuanya, mulai dari pekerjaan rumah, pekerjaan lain sebagainya, kita tuh harus serba bisa ya. Dan kadang itu tuh yang bikin kita tuh merasa stres gitu dengan tuntutan yang ada. Betul. Jadi seolah-olah kita tuh kayak harus selalu tampak ideal gitu di mata orang, padahal kita tuh udah berusaha semaksimal mungkin, tapi masih aja kayak ekspektasi orang ke kita tuh kayak selalu kurang gitu. Kayak misalnya kita dengar bahwa kayak perempuan itu harus pinter masak, harus pinter ini itu. Ngapain sih perempuan sekolah tinggi-tinggi kalau misalnya ujung-ujungnya di dapur juga. Nah, padahal kita juga para perempuan punya hak kan buat mengejar karir kita. Betul. Dan yang kayak gini nih ya, biasanya yang bikin banyak perempuan itu merasa tertekan, dan juga kita tuh harus bisa
bisa memenuhi ekspektasi orang di luar sana. Padahal kan ya tanpa kita sadari itu yang kayak gitu tuh yang bikin kesehatan kita itu menurun, kesehatan mental kita itu menurun. Iya. Setuju banget sih sama kamu, Van. Soalnya yang kayak gini nih biasanya yang bikin banyak perempuan tuh ngerasa tertekan kan ya, karena harus selalu bisa memenuhi ekspektasi orang lain gitu. Apalagi dan itu tuh bisa memicu stres, bisa memicu kecemasan kita yang tanpa kita sadari tuh itu sangat amat berpengaruh pada kesehatan mental kita, dan kita tuh sering mengabaikan hal-hal tersebut gitu. Kita ngerasa nggak pernah cukup atas hal-hal yang sebenarnya sudah sangat cukup dan yang sudah kita lakukan gitu. Betul Tora, dan padahal nih ya setiap orang tuh kan punya tujuan dan juga perjalanan serta tantangan di hidupnya masing-masing ya, dan kita tuh harus coba belajar untuk menghargai proses yang kita jalani. Dan juga mungkin ada kayaknya dari kita itu kalau misalnya kita merasa gagal, itu tuh hal yang wajar gak sih? Iya, wajar dong. Karena kan dalam perjalanan itu pasti ada aja yang gagal, dan dari situlah kita belajar gitu. Betul, itu juga penting buat kayak kita juga harus mulai membangun batasan gitu ya. Betul. Membangun batasan, karena kalau misalnya kita nggak berani berkata tidak, jadi takutnya kita kewalahan, kita overwhelm, terus nanti mulai dari overwhelm itu mulai ada emosi-emosi yang sebenarnya udah tertahan keluar, jadinya kita breakdown, jadinya overthinking dan lain sebagainya, ngerasa not enough gitu. gitu. Dan disitulah kesehatan mental kita, tanpa kita sadari kesehatan mental kita tuh tidak lagi baik-baik saja. Iya, itu dia. Nah, sebelum kita lanjut ngobrol-ngobrol nih, Mapips, kita break sejenak dan main game seru kali ya, biar ngobrolnya lebih santai juga, iya nggak, Van? Benar-benar setuju. Jadi game kita ini kita main this or that, yang nantinya aku ngasih kamu 2 pertanyaan dan kamu harus pilih satu, tapi pilihnya harus cepet. Oke. Kita mulai aja kali ya langsung. Yang pertama nih, kerja di kantor tapi santai atau kerja di rumah tapi tugasnya banyak? Aku pilih kerja di kantor tapi santai, karena biar bisa ketemu banyak orang aja gitu kalau di kantor. Iya sih. Kalau kamu sendiri gimana, Dora? Kalau aku, karena aku ekstrovert akut ya, jadi aku juga kerja di kantor tapi santai. Karena aku kayaknya nggak bisa deh kalau nggak ketemu orang, harus ketemu gitu kayak. Terus oke, next. Kita lanjut, liburan ke pantai atau ke gunung? Kalau aku lebih suka liburan ke pantai, karena biar bisa main air aja gitu, sama foto-foto cantik kan ya, biar bisa healing juga, benar. Nice, seru-seru ke pantai. Oke, kita lanjut ke pertanyaan terakhir nih. Ini yang banyak banget dibahas sama orang-orang. Makan bubur diaduk atau nggak diaduk? Wah, ini agak bikin kontroversi ya, bener-bener. Kalau aku sih tim bubur diaduk ya, karena biar rasanya balance aja gitu, semua bumbunya tuh nyatu gitu. Kalau kamu sendiri gimana? Aku juga diaduk. Aku tim diaduk dari aku lahir. Wah, kadang pertanyaan ini tuh jadi perdebatan gak sih, Maps? Iya kan? Apalagi perdebatan sekali. Benar-benar. Mungkin boleh nih Maps yang lagi nonton boleh di komen kalian tuh tim mana, tim bubur diaduk atau tim bubur yang nggak diaduk. Biar nanti kita lihat siapa pemenangnya ya. Diaduk dong. Seru banget main kayak gini ya. Jadi kayak kita nggak bosen gitu. Oke, sekarang kita balik lagi ke pembahasan kita yang awal, yaitu kesehatan mental dan wanita. Nah, ngomongin soal kesehatan mental nih ya, Ra, pas banget nih. Kita ada beberapa tips yang memang bisa kita cobain di rumah atau bisa kita lakuin kalau misalkan kesehatan mental kita lagi ngerasa kurang. Dan yang pertama yang bisa kita coba membatasi waktu kita di media sosial. Nah, kadang tanpa kita sadari kita tuh terlalu sering scroll media sosial, sehingga ngebuat tuh kita tuh tanpa kita sadari membandingkan hidup kita dengan orang lain. Misalnya aja kayak kita ngelihat postingan teman kita yang lebih sukses, atau ngelihat postingan teman kita yang ngerasa lebih cantik atau dan lain sebagainya, dan itu bikin kita tuh fokus sama orang lain gitu, bukan fokus sama diri kita sendiri. Ya betul. Terus tips yang kedua nih, Mapips, ada self care yang pastinya biasanya sering ini terabaikan sekali ya, karena kita selalu fokus sama kerjaan, sama lingkungan sekitar, sama keluarga, sampai enggak nyempetin waktu buat self care buat sendiri. Kayak self care ini hal sesederhana kalian nyempetin luangin waktu buat diri sendiri, kayak misalnya ngelakuin hobi kalian, ngedengerin musik, pokoknya quality time sama diri kalian sendiri.
Nah, buat tips yang terakhir nih, coba deh kalian tuh cari dukungan di sekitar kalian. Nah, kalau misalkan kalian lagi ngerasa capek atau ngerasa lagi down, kalian tuh butuh tempat buat curhat. Coba deh kalian tuh bercerita ke teman kalian atau ke keluarga kalian, biar beban yang ada di hidup kalian itu terasa lebih enteng gitu kalau misalkan kalian cerita ke orang-orang sekitar kalian. Dan kadang cuma sekedar ngobrol itu tuh bisa ngebantu banget loh buat ngurangin tekanan mental yang ada di hidup kita. Betul, aku setuju banget sama Fania, kayak nggak ada salahnya kita mencoba untuk cerita ke orang ya, karena reach out do matters guys. Reach out tuh sangat amat penting untuk kesehatan mental kita supaya kita nggak ngerasa sendirian. Mungkin bagi Mapips di luar sana yang masih ada tantangan di kesehatan mentalnya, boleh dicoba tips-tips dari kita. Dan di komen-komen juga ya, mungkin ada tips-tips lainnya dari kalian. Kadang nih ya Ra, tanpa kita sadari seberapa besar dampak negatif yang bisa datang ketika kita selalu berpikiran mengenai tekanan-tekanan mental dan tekanan sosial yang ada di hidup kita. Dan jadi dengan menjaga kesehatan itu bukan cuma berarti kita tuh ngindari stres aja, tapi lebih dari itu. Dan kadang kita tuh membangun kualitas hidup tuh dari situ dengan ngikutin langkah-langkah atau tips-tips yang tadi kita sebutin. Dan ingat ya Mapips, nggak ada aturan yang maksa kita buat selalu memenuhi ekspektasi dari orang lain. Kita hidupi saja hidup kita sendiri, fokus dengan diri kita sendiri, nggak perlu memenuhi ekspektasi orang lain, nggak perlu ikutin standar orang lain, apalagi untuk fit in di stereotype tertentu. Nggak apa-apa, kita atur aja hidup kita sendiri sebagaimana sih nyamannya kita. Benar banget. Dan buat Maps nih yang di luar sana yang ngerasa lagi tertekan, butuh dukungan dan lain sebagainya, ingat kalau kalian itu nggak sendirian. Dan coba deh kita mulai praktekin hal-hal yang tadi udah kita sebutin. Siapa tahu bisa jadi tips yang memang bisa kalian lakuin. Benar banget, relate banget ya Mapips. Ekspektasi sosial ini tuh kadang bikin kita ngerasa yang kita lakuin tuh selalu ngerasa kurang, dan bikin kita apa yang overthinking gitu biasanya sama apa yang udah kita lihat gitu, misalnya di media sosial, di lingkungan sekitar kita, orang-orang udah lebih sukses, udah lebih jago dari apa yang kita, padahal sebenarnya diri kita juga punya keunikannya diri sendiri. Kalau yang ngomongin penampilan, misalnya ada standar kecantikan yang harus diikuti, yang gak ada habisnya lah, kayak perempuan harus langsing, perempuan harus putih, perempuan harus cantik, padahal gak apa-apa, it's okay. Kita punya keunikan di diri kita sendiri-sendiri yang bisa membuat kita stand out. Begitu. Kadang nih ya, tanpa kita sadari, kita tuh jadi terlalu keras tahu sama diri sendiri. Kadang kita tuh harus ngerasa sempurna karena banyaknya tekanan di luar sana kan, yang emang harus ngikutin standar kecantikan di media sosial atau itu di Indonesia gitu ya. Dan misalnya aja nih, kalau misalkan kita lihat dari media sosial, ada banyak banget foto-foto yang mungkin menunjukin ke standar kecantikan wanita di Indonesia. Dan tanpa sadar kita tuh jadi minder gitu sama diri sendiri ya kan. Nah yang biasanya kayak gini nih, jadi bikin kesehatan mental kita tuh menurun karena kita tuh nggak percaya sama diri kita sendiri. Iya banget, rasanya kayak selalu jadi ada pressure gitu di diri kita buat selalu tampil cantik, buat selalu tampil ready gitu. Padahal kayak padahal kita semua tuh cantik dengan cara kita sendiri ya kan. Tapi karena pressure itu kita jadi makin keras sama diri sendiri. Padahal nggak apa-apa, santai aja, don't be so hard on yourself ya Mapips. Di umur, apalagi kalau misalnya nih ekspektasi dari kecantikan, ada lagi ekspektasi dari kesuksesan. Misalnya di umur segini harusnya udah punya karir yang stabil gak sih? Apalagi kamu perempuan, misalnya di umur segini kamu harusnya udah punya mobil gak sih? Harusnya udah punya pesawat gak sih? Harusnya udah punya helikopter gak sih? Padahal santai aja gak sih? Kayak orang-orang punya pace waktunya sendiri gitu buat sukses. Ada yang di usia muda udah sukses, ada yang baru nemuin passionnya di usia dewasa, dan bisa langsung sukses gitu kan. Dan kadang nggak sedikit dari kita juga yang merasa terlambat, padahal kita tuh yang harusnya kita tahu, kita tuh nggak perlu membandingkan diri kita dengan orang lain, karena ada mungkin orang lain yang mungkin di umur 30-an baru sukses, atau mungkin di umur 40-an dia baru nemuin fashion dan bisa sukses. Dan ya kadang kita tuh lupa kalau misalnya
nggak apa-apa untuk gak jadi sempurna gitu. nggak apa-apa. Asalkan kita ya udah kita percaya sama diri kita sendiri aja. Betul, nobody's perfect ya Mbak Pips. Kayak yang sering bikin kita lupa itu adalah kita ngelupain journey perjalanan kita kayak Bener. gitu menuju suksesnya itu. Kayak orang-orang tuh mikirnya kayak oh ya udah yang penting sukses. Jadi kita tuh nggak menghargai waktu-waktu Perjalanannya perjalanan ya. kita menuju sukses, karena menurut aku yang membuat personal itu yang ngebuat si kesuksesan kita itu berarti adalah perjalanan kita, dan orang-orang tuh kadang melupakan hal tersebut gitu. Nah, jadi kalau misalnya kita lagi merasa terbebani nih sama ekspektasi-ekspektasi sosial, coba deh untuk tanyain ke diri sendiri kayak sebenarnya ini tuh ekspektasi apa sih? Kayak apa yang harus atau apa yang ingin kamu lakuin sebenarnya? Karena kadang yang bikin kita merasa berat itu bukan karena yang bikin kita merasa berat itu bukan karena kita nggak mampu, tapi karena ekspektasi orang lain yang mungkin terlalu banyak kita pikirin gitu. Padahal sebenarnya kita tuh mampu-mampu aja gitu. Dan jadi kayak kita ngelakuin itu tuh bukan buat diri kita sendiri gitu, iya kan? Jadi ngelakuinnya buat kepuasan orang lain. Jadi kita nggak mikirin diri kita sendiri gitu. Kadang itu sih yang ngebuat sedih gitu. Jadi kita ngelupain diri kita sendiri dan malah mikirin orang lain. iya benar. Dan kita tuh nggak harus memenuhi ekspektasi orang lain, apalagi sama kehidupan yang kita butuhin gitu kan. Iya. Dengan memprioritaskan apa yang memang kita butuhin, apa yang kita perlukan gitu, kita juga jadi lebih bisa menghargai diri sendiri, dan kita lebih kita lebih bisa enjoy momen menuju kita sukses gitu dengan kita fokus kepada diri kita sendiri, karena setiap langkah yang kita ambil itu berharga. Jadi udah nggak perlu compare diri kita sama orang lain gitu. Hidup bukan soal mencapai semua standar orang lain, tapi gimana kita bisa jadi versi terbaik dari diri kita sendiri. Bener banget. Dan hal yang terkesan sepele ini nih, itu biasanya berdampak besar banget kalau terus ditumpuk ya. Dan tekanan untuk menyesuaikan diri ini dengan standar sosial itu gak cuma nguras tenaga aja, tapi juga bikin kita jadi mempertanyakan nilai diri kita sendiri. Bener sih, jadi kayak kalau misalnya kita kayak terus-terusan kayak gitu, akhirnya tuh mental kita bakal capek, bakal lelah, dan kita bakal ngerasa stuck, nggak bisa maju, karena kita udah ada di lingkaran yang nggak ketemu ujungnya gitu kan. Mungkin di luar kita kelihatan kayak baik-baik aja, tapi di dalam perasaan kita campur aduk, kita overwhelmed gitu kan. Jadi makin menumpuk, jadi kesehatan mental kita nggak kepegang gitu. Kita kayak tiap kali mencapai sesuatu nih, rasanya tuh senengnya nggak bertahan lama, karena kita mikirin ekspektasi orang lain gitu kan, Evan? Iya betul banget. Dan kadang yang kayak gini tuh bikin kita kehilangan sama motivasi diri kita sendiri. Iya, kadang tuh kayak gitu tuh. Jadi kita tuh nggak pernah cukup sama apa yang udah kita lakuin, itu ya sih kan? berat banget. Bener-bener kadang setiap kali ada satu ekspektasi tercapai, kita tuh bakalan mikir selanjutnya ekspektasi apa lagi ya yang harus kita capai kayak gitu. Jadi sebenarnya nggak akan pernah ada habisnya nggak sih ada habisnya kalau kayak gini tuh. kalau Iya bener-bener. bandingin orang lain gitu. Apalagi nggak jarang hal ini tuh berlanjut jadi ke rendah diri. Kita tuh jadi mandang diri kita tuh rendah sekali, jadi memicu kecemasan yang sebenarnya nggak perlu dicemaskan gitu. Jadi karena kita merasa nggak cukup dan selalu di bawah tekanan, kita merasa kurang percaya diri, lalu padahal sebenarnya kita udah berusaha sebaik mungkin gitu, tapi ekspektasi dari orang lain yang membuat kepercayaan diri kita rusak. Nah maka dari itu kita tuh harus sadar dan juga bijak dalam mengelola ekspektasi dan juga tekanan sosial, biar mental kita itu ya tetap baik-baik Tetap aja, aman ya, tetap terjaga gitu. Setuju banget, karena kita juga perlu belajar buat nggak terlalu keras sama diri sendiri. Yang udah tadi aku bilang, jangan don't be so hard on yourself, my peeps, karena kadang kita lupa kalau kita juga butuh waktu buat istirahat sejenak. Kayak take your time, it's okay, one day at a time. Nggak semuanya harus dilakuin secara bersamaan, secara berlangsung bersamaan. Kayak kita butuh istirahat buat menghargai semua pencapaian kecil yang udah kita capai. Karena nggak sesuai standar orang lain, bukan berarti apa yang kita lakuin itu sia-sia. Dan gitu. perlu diingat juga bahwa hidup itu bukan perlombaan. Jadi ya kita nggak perlu cepet-cepet harus siapa yang duluan lebih unggul. Ya santai aja. Dan kita semua punya passion dan
jalannya masing-masing. Jadi setiap langkah kecil yang kalian tuju itu selalu memiliki arti yang penting dalam kehidupan kita. Jadi Mapips, dari semua yang udah kita obrolin hari ini bisa kita simpulkan bahwa menjaga kesehatan mental itu luar biasa pentingnya, karena apalagi di tengah-tengah berbagai tekanan sosial, ekspektasi orang, dan berbagai huru-hara dunia yang gak ada habisnya ini. Sebagai wanita kadang kita selalu merasa dituntut buat selalu sempurna, tapi nggak apa-apa, kita lanjutkan saja kehidupan kita tanpa penyesalan. Benar, kadang ekspektasi orang di luar sana itu emang nggak pernah ada habisnya ya. Iya, Dan habisnya. kita tuh berhak untuk merasa cukup dan juga bahagia tanpa harus mengikuti standar-standar orang lain yang ada di luar sana. Betul, tapi jangan lupa juga buat selalu mengutamakan kesehatan kita, apalagi kesehatan mental, karena topik kita hari ini lagi kesehatan mental. Jadi kita utamakan dulu kesehatan raga kita, jiwa kita, lalu raga kita. Dan kalau misalnya kesehatan mental kita udah oke, fisik kita juga akan ikut oke. Betul banget tuh Ra. Dan jangan sampai karena tekanan sosial ini kita tuh jadi lupa sama nikmatin momen-momen kita. Tapi kita tuh harus pelan-pelan aja fokus sama apa yang lagi kita lakuin. Dan jangan lupa buat istirahat, karena itu perlu banget ya Ra buat ngejaga kesehatan mental kita. Walaupun banyak huru-hara yang belum selesai, yang masih ongoing, yang akan terjadi nanti aktivitas-aktivitas kita, tapi gak apa-apa, kita pelan-pelan aja gak sih Van ngerjainnya, kayak gak usah terlalu dipikirin gitu kan. Kalau semakin dipikirin semakin pusing ya, jadi lakuin aja. Setuju banget. Jadi nih Maps ya, yuk sama-sama mulai menerapkan langkah-langkah sederhana yang tadi sudah kita sebut-sebutin ya. Dan kita perlu tahu bahwa kesehatan mental itu berharga dan kita harus jadi versi terbaik dari diri kita sendiri. Nah, Mapips, nggak kerasa kita udah ngobrolin banyak banget hal, mulai dari kesehatan mental, ekspektasi, stereotip, soal wanita dan dunianya, dan kesehatan mental semuanya. Semoga apa yang kita omongin hari ini, apa yang kita bahas hari ini, tips-tips yang sudah kita jelaskan, yang sudah Fania berikan, bisa Mapips terapkan dan Mapips lakukan di dunia nyata sehari-hari. Ya mungkin cukup di sini dulu ya Maps obrolan kita pada episode kali ini, dan tunggu kita berdua lagi nanti muncul di episode-episode lainnya, karena tentunya kita bakalan bahas topik-topik lainnya yang pastinya relate banget sama kehidupan kita, dan tentunya nggak akan jauh-jauh dari wanita dong. Iya, betul. Jangan lupa buat selalu dengerin podcast Sigma Talk di Spotify, dan jangan lupa juga buat selalu be the goat. Sampai jumpa, Mapips. Bye-bye.